Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirati wa sallallahu Husan ila mu'alifata kitab Sayyid Nawawi Hadimaski semoga Allah Husan la ba'ana umatina jatina sallallahu syaihna Husan ila ma'atina al-asqiya malang talamidi wa asati wa alibay lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adkari salati tarawih. Bab tentang zikir salat tarawih. I'lam anna salat tarawih sejenis salat tarawih itu sunatun. Salat tarawih itu sunnah. Bittifaqil ulama'i berdasarkan ittifaqi ulama. Waya utai salat tarawih iku isruna rakaatan 20 rakaat. Salat tarawih itu hukumnya sunnah dan waktunya hanya pada bulan Ramadan. Kalau tidak Ramadan enggak ada tarawih. Rakaatnya 20. Karena itulah 20 ini berdasarkan ijma ulama. Tidak ada yang kemudian mengatakan kurang dari itu. Kalau kemudian kita sholat tarawih hanya 8 atau 12, ya enggak apa-apa, tetapi mengatakan bahwa tarawih itu 8 atau 12 itu ya enggak benar. Karena tarawih itu 20 rakaat yang sunnah, hukumnya sunnah. Kalau kemudian kita enggak bisa, kemudian hanya melakukan 16, ya enggak apa-apa. Tetapi kalau kemudian mengatakan tarawih itu 16, itu ya enggak benar. Yusallimu salam sapa seseorang mengkuli rakaataini saking setiap 2 rakaat dilakukan 2 rakaat salam 2 rakaat salam tarawih, bukan 4 rakaat. Kayaknya ada juga yang salat tarawih 4-4. Jadi mereka enek sing nglakoni cuma 8 2 rakaat 2 salam. Kalau kita lah menurut kitab ini salat tarawih itu 2 rakaat salam 2 rakaat salam sehingga totalnya menjadi 10 kali salam. Wasifatu nafsi salati utai sifate salat tarawih carane salat tarawih iku kasifati bagi salati kaya salat-salat yang lain. Alamat taqaddama ing atase barang taqaddama yang wis lewat apa bayanuhu. Cara sholatnya kayak sholat sunnah yang lain. Waji'u lan datang biya ing dalam sholat tarawih apa jami'u adhkari. Kemudian seluruh bacaan sholat itu sama dengan bacaan yang lain. Sholat yang lain. Kadu'a iftitahi kayak doa iftitah podo. Wal istiqmali adhkari lan sempurnane zikir al-baqiyati yang lain. Mulai iftitah sampai rukuk, sujud, iktidal dan seterusnya itu sama dengan yang lain. Wal istiqai tasyahudi wal istifai tahdilan kaya tasahud wa du'ai lan doa ba'dahu. Mulai Fatihah niat sampai salam itu carane padha. Yang beda cuma niatnya. Niatnya salat tarawih. Wa ghairi dzalika mimma saking barang taqaddama. Wa hadza wa in kana lamun ana apa tarawih ku zahiran ma'rufan diketahui fa inna ma iku nabatu. Harus mengingatkan sapa ingsun hal ing atase malita sahuti asari nasi untuk mempermudah sebagian besar manusia fi indalem wa hadfihim lan menghindarkan mereka aksara al-kari yang sebagian besar zikir. Oke, berarti salat tarawih itu hukumnya sunat, rakaatnya 20 dilakukan 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Bacaan mulai takbiratul ihram sampai salam sama dengan yang lain. Yang hanya beda adalah niatnya saja.
Oke, itu satu. Yang kedua, wa amal qiraatu. Nah, sekarang persoalan apa yang bacaan sunnahnya setelah maca Fatihah, apa yang dibaca? Wal muhtaru utawi yang dipilih, yang lebih dipilih alladzi qalahu, yang ngendikahu ing al muhtar sapa al aksarun, sebagian besar ulama wa baqa lan menetapkan sapa annasu alal amali bihi iku ayaqra'a yen to maca sapa man al hotmata ing hataman fi kamaliya kelawan sempurnane hataman fi tarawihi ing dalam tarawih fi jami syahri untuk 1 bulan. Yang paling baik sholat tarawih itu bacaan suratnya adalah hataman Quran. Akeh toh kita yang pondok-pondok tertentu mulai, tapi hataman itu gak semalam ya. Semalam kelenger sing hatamannya untuk sebulan, sehingga kalau puasanya 30 hari berarti setiap hari 1 juz. 1 malam 1 juz. 1 juz itu berapa lembar? 9 lembar dibagi 20 rakaat. Berarti kan 1 berdiri, berarti 9 lembar itu berarti 18 halaman ya. 18 halaman itu berarti rata-rata 1 berdiri itu sehalaman. Maca enggak banyak sebetulnya toh. Tapi kok kita suwe. Kan sehalaman juga enggak banyak. Yang paling baik kalau menurut Mbah Nawawi, sholat tarawih itu khataman Quran untuk sebulan. Wa yaqra'u lan maca sapa man fi kulli lailatin ing setiap malam nahwa juz'in, sekitar 1 juz. Minas salasinya dari 30. Kemudian wa yustahabu lan disunahkan apa ayuratilah lan to maca tartil Al-Qur'an ing Qur'an. Jadi suratnya adalah hataman dan dibaca tartil, bukan kok amin wis gak hataman cepet banget, wis luar biasa. Jadi dibaca pelan, dibaca tartil dan hataman. Bainaha wala yahdar, itu satu yang dipilih yang paling baik. Kalau nggak iso, yo biasanya apa itu? Mulai alakumut ya, alakumut takasur sampai falak binas. Yang paling umum kayak itu. Bagaimana kalau lebih dari 1 juz? Nah, sekarang wal yahdar lan menghindarono sapa man min tatwili saking maca panjang alai mengatasi makmum bikir ati aksar kelan lebih banyak membaca min juz'in saking 1 juz. Lah niki malah tidak pantas, tidak baik membaca lebih dari 1 juz, kecuali kalau makmumnya sepakat. Misalnya, Mbak, ayo kita ngarani tarawih dhewe. Jatahe 10 malam khatam. Jadi 1 bulan khatam 3 kali, ya nggak apa-apa kalau kesepakatan bareng. Tapi kalau enggak, kasihan makmumnya. Like di pondok ada yang Ustaz tahu itu, di pondok tahfidz di suatu daerah itu hatamannya bukan tanggal 30, tanggal 17 hatam. Jadi semalam itu 2 juz. Jadi pokoknya nuzul Quran, karena pondoknya itu begitu nuzul Quran libur. Sehingga tarawihan itu pokoknya semalam 2 juz. Nanti tanggal 16 hatam. Itu yo akeh iku sing melu. Sak ning kene mungkin dinteni sampai kesel mulai ini rukuk baru padha berdiri. Itu ada kemarin. Jadi sing imami gentian karena semua latihan tahfidz, belajar tahfidz, sehingga sing imami gentian dari yang senior. Itu untuk melatih hafalannya.
Kalau lebih dari 1 juz maka justru enggak bagus. Karena terlalu panjang kecuali yang makmumnya memang sepakat untuk itu. Wal yahdar. Landaknya menghindari sopoman kulal hadri dengan sungguh, menghindari dengan sungguh-sungguh memang saking barang iktadahu yang gaya kebiasaan hu ing mas sapa jahalatul aimati kasirin tidak ngertine sebagian besar imam minal masajid di saking masjid min qiraati surat al-an'am. Ini dulu zaman biyen iku sebagian masjid kata Mbah Nawawi itu ada yang kebiasaan kalau traweh itu nggawe surat al-an'am 1 rakaat itu. Iku pira kuwi? Surat al-an'am itu berapa halaman? Pokoknya akeh banget lah. Kayak Al-Baqarah. Bikamalia kelan sempurnane al-an'am fi raqatil akhirati. Ing dalem rakaat terakhir. Lah kita apa biasanya? Sabihis ya. Sabihis aja enggak enak sing ngadeg. Ngenteni mami menjelang ruku. Ini surat al-an'am, iso ditinggal ngeledak ambek masak. Bikamalia fi raqatil akhirati minal laili sabiati dari malam yang ketujuh min sahri Ramadan. Rupanya dulu ada kebiasaan gitu di sebagian masjid. Kalau rakaat terakhir hari ketujuh maca surat Al-An'am sampai selesai. Alasane rohimina halih zaimina halih menduga sapa mereka annaha sedune surat Al-An'am iku nazalat turun jumlatan. Mereka menganggap surat Al-An'am itu turun pada malam ke-7 Ramadan secara utuh mulai surat awal ayat sampai akhir. Kata Mbah Nawawi wa hadzi bid'atun. Kebiasaan ini bid'ah karena tidak ada dasarnya. Bid'atun qabihatun, bid'ah yang tidak baik, wa jahalatun dhahiratun lan kebodohan yang jelas. Mustamilatun yang mengandung alama fasida kasiratin yang atase kerusakan yang banyak karena makmumnya sebuyar. Sabaqo bayanwa fi kitab qiraatil Quran. Itu sudah dijelaskan dalam kitab Tilawatil Quran halaman 200. Itu salat tarawih selesai. Salat tarawih yang hukumnya sunnah hanya dilakukan pada bulan Ramadan dengan rakaat ini. Sehingga kalau Anda lihat salat tarawih yang live di Masjidil Haram itu pun 20 rakaat. Kayak lain yang di Masjid Nabawi juga 20 mungkin. Kalau dulu zaman Imam Malik malah lebih 30 berapa? Lah zaman Imam Malik tarawihnya berapa rakaat? Beliau di Masjidil Haram itu 20. Imam Malik yang di Madinah beliau berpikir begini, biasanya dulu sholat tarawih di Masjidil Haram itu setiap habis 2 rakaat mereka tawaf. Jadi 2 rakaat tawaf, 2 rakaat tawaf. Tapi kalau di Madinah menurut Imam Malik kita kan nggak bisa tawaf, maka tawaf itu kemudian diganti dengan sholat 2 rakaat. Kalau 20 rakaat berarti ditambahi 2 rakaat. 2 rakaat kali berapa jadinya? 20 itu berapa kali salaman? 10 salam ya. 10 salam berarti menjadi 20 ditambah 10 kali tawaf toh. 1 kali tawaf diganti 2 rakaat. Berarti menjadi 40. 40 lebih. Oh, iso gak berangkat. Pun sak wonten mawon pun. Itu Imam Malik dulu begitu. Karena gak iso, karena kita tidak bisa tawaf, maka tawaf di sela-sela setiap 2 rakaat itu kemudian diganti 2 rakaat sholat. Nambah, jadi lebih banyak. Oke, itu sholat tarawih lah. Kita ya 20 tapi bolak-balik kamar mandi. Sehingga telat, akhirnya tak dihitung tinggal berapa. Oke, salat tarawih. Sekarang kita lanjutkan babu adkari salatil hajati. Bab tentang salat hajat. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abdillah ibnu
Abi Aufa rahimahullahu taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong kanat kang ana lau kediman apa hajatun, kebutuhan, kata Nabi, kalau kita punya hajat ilallah taala au ila ahadin utawa maring kebutuhan ila bani Adam maring sesama manusia. Kalau Anda punya kebutuhan pada seseorang, punya hajat pada Allah taala, hajatnya ternyata bukan hanya pada Allah. Itu juga bisa juga hajat kepada seseorang. Misalnya kalau mahasiswa ini ngerjakno skripsi, ya Allah, muga-muga bimbingan proses ngerjakno itu cepat. Nah, boleh salat hajat. Nah, hajat itu bukan hanya kebutuhan akhirat, tapi juga kebutuhan yang terkait dengan min bani Adam. Fal yatawaddo, nah, maka wudulah. Wal yuhsin, kemudian memperbaiki wudu'a al-wudu. Jadi wudunya dengan wudu yang baik, wudu yang sempurna. Setelah itu summal yusolli, kemudian sholatlah rakaataini, 2 rakaat. Niate liqadha'il hajat, untuk dipenuhinya hajat. Summal yusni, kemudian minta tolonglah Allah taala yang ngatasi Allah taala. Wal yusolli lan maca salawat ala Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah 2 rakaat selesai, 2 rakaat ya, kemudian memuji pada Allah, kemudian maca salawat pada Nabi. Setelah maca salawat, maca alhamdulillah, maca salawat, kemudian fal yakul, kemudian berdoa. Ini doanya salat hajat. La ilaha illal halimul karim, subhanallah rabbil izzati rabbil arsyil azim, alhamdulillah rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azima mahfiratik wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin la tada'li dzanban illa ghafartah wa la hamman illa farastah wa la hajatan illa hiya lakarido illa qadaitah ya arhamar rahimin. Nah, itu doa yang diajarkan Nabi untuk sholat hajat. Nah, setelah ini maka kita biasanya diajarkan menyebutkan hajat kita apa. Ya Allah, saya pengen apa. Ya Allah, nah, gitu. Setelah maca ini doa sholat hajatnya. La ilaha illallah halimul karim, subhanabil arsyil azim, alhamdulillah rabbil alamin, as'aluka. Mohon sapa kita, sapa saya kayang Tuhan, mujibati rahmatik ing rahmat Tuhan, wa azima maghfiratik lan kepastian pengampuan Tuhan, wal ghanimata lan ing keuntungan mingkuli birrin dari segala sesuatu yang baik, wasalamata lan keselamatan mingkuli ismin dari segala dosa, latada mugi jangan ninggal sapa Tuhan limaring ingsun dan ben ila ghafartah kecuali ngampuni sapa Tuhan, wala hamman lan ora ana kesedihan illa farastah kecuali ada jalan keluar, wala hajatan dan tidak ada kebutuhan ya laka maring Tuhan ridon meridhoi sapa Tuhan illa qadaitah kecuali memenuhi sapa Tuhan ing hajat ya arhamar rahimin. Insyaallah dikabulkan. Kultu setelah maca itu, kemudian kita setelah doa yang diajarkan Nabi, kemudian kita menyebutkan kebutuhan kita, hajat kita. Kalau nggak bisa bahasa Arab, ya bahasa Indonesia, bahasa daerah. Ya Allah, kula nyuwun sepeda motor anyar. Pengen sepeda motor sholat hajat. Disebutkan kebutuhan kita apa. Nah, setelah itu kemudian ditutup dengan Robbana Atina. Kultu wa yustahabu lan disunahkan apa ayat wa yang tondungo sepoman bidu'ail karbi, doa sedih. Maksudnya karbi itu doa apa ya, bahwa kita itu benar-benar butuh soal itu. Allahumma, kemudian di akhir ditutup Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, itu doanya. Warwaina fi kitabi at-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Utsman bin Hunayf anna rajulan, sak temene seseorang
Dorirol basori, yang agak terganggu penglihatannya. Ata, ada seorang yang pandangannya, penglihatannya agak terganggu, itu datang. Itu ata datang an-nabi yang kanjeng Nabi faqala. Kemudian dia datang ke Nabi, dia ke Nabi maturi begini. Ut'u ya kanjeng Nabi faqala, ut'u ndongakno sapa tuan Allah ing Allah ayu afiani. Yento apa menyembuhkan sapa Allah naik. Jadi orang itu enggak patek ketok, enggak bisa melihat. Kemudian datang ke Nabi. Nabi tolong jenengan doakan saya ini kepada Allah agar pandangan saya sehat lagi. Faqala insikta, Nabi rupanya enggak langsung mendoakan. Beda sampai kemarin. Yang kemarin kasusnya apa kemarin? Ini kemarau. Begitu kemarau Nabi langsung ndonga. Ini enggak. Nabi kemudian mengatakan fa in sikta da'autu, lamun memang bener menghendaki sapa sira da'autu akan ndonga sapa ingsun. Wa in sikta sabarta, sabar sapa sira wa utai sabar iku khairun laka. Nabi kemudian jawab begini, baik saya doakan, tapi ada pilihan lain. Anda bisa sabar dengan kondisi penglihatan Anda itu lebih baik. Tapi orang tadi mengatakan, qala kemudian bilang lagi fat'uhu, kemudian dongakno mawon kanjeng Nabi. Kula mboten sabar niki. Wis gak ketok, doakan aja. Setelah dia minta didoakan, fa'amara, mongko kemudian perintah sapa Nabi ing man ayat tawadhu, yen wudu wa yuhsina, lan memperbaiki wudu'ahu wa yad'u, lan ndonga bihadza du'ai kelawan doa ini. Nabi rupanya tidak hanya Nabi yang berdoa. Kemudian Nabi menyuruh orang tadi wudu dengan baik. Kemudian Nabi ngejak doa bareng. Padha be Anda biasanya enek to, lai santri sowan yaine yoan bunyai, kemudian santri bunyai nyetulung kula didoakan. Kalau kemudian Anda nanti kemudian diminta doa itu, jangan langsung didoa, ayo monggo maca Fatihah doa bareng. Nabi gitu. Ketika dimintai doa, kemudian orang tadi disuruh wudu, kemudian diajak doa bareng. Doanya ini yang diajarkan Nabi pada orang yang terganggu penglihatannya tadi. Allahumma inni as'aluka atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabi rahmati sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ini tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi litukdoli. Ini berarti dia tawasul menggunakan Nabi. Allahumma fasyafa'hu fiyya. Kemarin masih ingat tawasul dengan Umar tawasul dengan kanjeng Nabi dan tawasul dengan pamane Nabi. Rupanya Nabi mengajari kita tawasul juga. Allahumma ya Allah ingsun iku as'aluka. Memohon sapa ingsun ka ing Tuhan wa tawajjahu, lan menghadapkan sapa ingsun ilaika maring Tuhan binabika, dengan wasilah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia diajari doa gini, ya Allah, saya mohon kepadamu dan saya berharap kepadamu dengan lantaran kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian bahkan lebih spesifik lagi, ya Muhammad. Ini kan berarti kode kalau kita ziarah ke wali, kemudian kita mengatakan wali siapa, atau kalau dalam bahasa kita, kalau ada yai, ada orang yang masih hidup, kemudian kita mengatakan kula nyuwun tulung menjenengan doakan agar hajat saya terpenuhi. Ini juga doa ini juga begitu. Ya Muhammad, Muhammad, padahal kan Nabi masih hidup. Ini tawajjahtu bika ila rabbi. Ini yang kemudian disebut tawasul. Ini sedene ingsun iku tawajjahtu, menghadapkan sapa ingsun bika kelantuan ila rabbi maring pangeranku. Kanjeng Nabi, dengan lantaran jenengan
saya memohon pada Allah. Karena itu kalau kita yang sering sampaikan, boleh kita tawasul dengan lantaran bapak kita atau orang tua kita. Ya Allah, dengan barokahnya ibu bapak saya mohon. Itu boleh. Kemarin kan tawasul itu. Ini juga begitu. Ini tawajjahtu bika ila rabbi. Bika ini kepada Kanjeng Nabi. Ya Allah, Kanjeng Nabi, dengan tawasul kepadamu, maka saya mohon kepada Allah fi hajati, dalam hajatku ini, hadihi yo ini, litukdo, supaya bisa dipenuhi apa hajat lima ingsun. Kemudian hajatnya apa? Disebutkan lebih spesifik. Allahumma fasafihu, mugi ngasih kesehatan, kesembuhan via ing dalam diriku. Kita karena itulah kalau kita ngaji manakib juga dikatakan apa itu kalimatnya? Faida sa'altumullaha bi. Kalau gitu nggak salah kalimatnya. Kalau di manakib itu kata Syekh Abdul Qadir Jalani, jika engkau memohon berdoa kepada Allah, maka berdoalah dengan lantaran saya. Itu tawasul. Nah, ini Nabi juga ngajari. Ya Allah, saya dengan lantaran Nabi Muhammad, dengan lantaran Kanjeng Nabi, saya mohon ini. Kanjeng Nabi, dengan lantaran panjenengan, saya mohon kepada Allah. Ya Allah, dengan lantaran Kanjeng Nabi. Ini tawasul menggunakan pendekatan, jadi nggak langsung minta kepada Allah. Selain kita langsung kepada Allah, kita diajari untuk bertawasul dengan orang-orang. Kalau dalam ini tawasul pada Kanjeng Nabi. Kita bisa minta langsung pada Allah, tawasul pada Kanjeng Nabi, bisa dengan juga tawasul kepada orang-orang yang soleh. Kalau kemarin sholat istisqa, kita diajarkan tawasul pada Kanjeng Nabi, tawasul kalau Umar tawasul kepada paman Nabi. Bisa juga tawasul, bahkan kalau kemarin kalau di situ ada orang yang dianggap baik, maka kita bisa tawasul dengan dia. Ya Allah, dengan lantaran ini imam masjid saya yang baik. Kita masih ingat tawasul juga ketika kasus apa dulu? Masih ingat orang yang kecemplung gua, masuk gua kemudian ketutup. Itu kan tawasulnya bukan dengan nabi dan orang, tapi tawasul dengan amal kita. Dia menyebutkan namanya, ya Allah, saya punya amal ini. Kalau amal ini termasuk amal baik yang jenengan ridhoi, dengan barokah amal itu mohon pintu gua itu dibuka. Kan begitu toh, 3 orang yang saling bertawasul dan Allah akhirnya membolehkan. Artinya mengijabahi doanya. Itu beberapa tawasul, dan tapi konteksnya ini adalah yang dipakai untuk hajat. Artinya kalau kita berdoa dalam ini soal hajat, doanya seperti itu. Bisa juga kita ketika berdoa selain langsung kepada Allah, kita bisa tawasul dengan yang lain. Baik, nanti kita lanjutkan besok sholat tasbih. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lamtana rabbi ladi fa'una rabbana ihna wa fakir alam qarabatil lanabinina rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatil lanabinina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.